Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pria bernama Raka. Usianya belum genap 40 tahun, namun wajahnya sudah terlihat letih karena kerasnya hidup. Ia tinggal di rumah kayu sederhana bersama istri dan anaknya yang masih kecil. Sehari-hari, Raka bekerja serabutan, kadang membantu di sawah, kadang ikut membangun rumah, dan kadang sekadar menjadi kuli angkut di pasar. Namun, berapapun ia berusaha, hasilnya selalu tak cukup. Setiap malam, Raka duduk di beranda rumahnya. Ia memandangi bintang yang bertaburan di langit, sambil menghela napas panjang. Hatinya gelisah. Bagaimana caranya memberi makan anak istrinya? Harga kebutuhan pokok terus naik, sementara penghasilannya tak menentu. Istrinya sering menenangkannya. Sabar, Kak, Allah pasti kasih jalan. Namun, bagi Raka, kata sabar semakin lama terdengar seperti ejekan. Hingga suatu hari, datanglah seorang teman lama bernama Bahar. Bahar dulu dikenal sebagai orang nakal di kampung itu, namun sekarang hidupnya tampak lebih mapan. Ia datang dengan motor baru, pakaiannya rapi, dan di tangannya ada rokok mahal. Melihat perubahan Bahar, hati Raka penuh tanya. Bah, kau kerja apa sekarang? Hidupmu kelihatan enak sekali. Tanya Raka penasaran. Bahar tersenyum kecil, menepuk pundaknya. Raka, kalau kau terus kerja serabutan, sampai tua pun kau tetap miskin. Aku sekarang dagang, hasilnya cepat, untungnya besar. Kau mau ikut? Raka menelan ludah. Dagang apa? Minuman keras. Jawab Bahar dengan suara lirih namun penuh keyakinan. Modal kecil, untung berlipat. Orang-orang selalu cari, tak pernah sepi pembeli. Kalau kau berani, aku bisa ajari. Raka terdiam. Dalam benaknya, ada suara yang berbisik. Ini jelas haram, ini bukan jalan yang benar. Namun, di sisi lain, ia teringat anaknya yang sering menangis karena lapar, teringat hutang di warung yang makin menumpuk. Hatinya bimbang, tapi iming-iming uang cepat membuatnya goyah. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di kasur tipisnya. Dalam hatinya ada pergulatan, antara nurani yang menolak dan keinginan kuat untuk lepas dari kemiskinan. Hingga akhirnya, ia membisikkan kata yang akan mengubah seluruh hidupnya. Aku akan coba. Kalau berhasil, keluargaku tak perlu susah lagi. Beberapa hari kemudian, kios kecil milik Raka mulai beroperasi. Dari luar, kios itu tampak seperti warung biasa yang menjual makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari. Namun di balik tirai usang di bagian belakang, botol-botol minuman keras tersusun rapi. Awalnya Raka merasa canggung, bahkan malu. Tapi ketika botol-botol itu habis dalam semalam dan ia menggenggam lembaran uang yang lebih banyak daripada penghasilannya sebulan bekerja, rasa malunya sirna seketika. Ini baru rezeki, gumamnya sambil tersenyum puas. Hari-hari berikutnya, kios Raka semakin ramai. Para pemuda kampung datang diam-diam, membeli botol demi botol, lalu mabuk hingga larut malam. Raka melihatnya, tapi ia pura-pura tidak peduli. Yang penting, kantongnya semakin tebal. Ia mulai bisa membeli pakaian baru untuk anaknya, memperbaiki atap rumahnya, bahkan menyimpan sedikit uang di laci. Namun, di balik kegembiraan itu, ada tanda-tanda yang tak ia sadari. Wajah istrinya murung, karena setiap malam mendengar keributan pemuda mabuk di depan rumah. Tetangga mulai berbisik-bisik, menyebut nama Raka dengan nada sinis. Dan anaknya, yang masih polos, sering bertanya, "Ayah, kenapa orang-orang itu teriak-teriak di depan rumah kita?" Raka menutup telinga. Ia tak mau tahu. Baginya, yang penting kini ia bisa menghidupi keluarganya dengan lebih layak. Ia yakin, inilah jalan keluar dari kesengsaraannya. Ia belum tahu bahwa keputusan itu adalah awal dari malapetaka panjang yang akan menjerat hidupnya. Kios kecil milik Raka kini tak pernah sepi. Setiap sore menjelang malam, pemuda-pemuda kampung berdatangan. Mereka datang dengan wajah penuh semangat, membawa uang hasil keringat orang tua. Bahkan ada yang rela menggadaikan barang demi membeli botol-botol berisi cairan memabukkan itu. Raka hanya duduk di kursi bututnya,
menghitung uang satu persatu, sambil tersenyum puas. Dalam hatinya, ia merasa menjadi orang yang penting. Dulu aku diremehkan, sekarang orang-orang antri di depanku. Lihatlah, semua butuh aku. Batinnya berbunga-bunga. Semakin hari, usahanya semakin berkembang. Ia tak hanya menjual miras lokal, tapi juga mulai memasok minuman bermerek dengan harga tinggi. Bahar, temannya, membantu memperluas jaringan. Dengan cepat, Raka beralih dari pedagang miskin menjadi juragan kecil di kampungnya. Rumah kayu yang dulu reot kini dicat ulang. Atap bocor diganti dengan seng baru. Anaknya kini bisa memakai baju bagus ke sekolah, sementara istrinya bisa berbelanja lebih dari sebelumnya. Dari luar, keluarga Raka terlihat bahagia. Namun di dalam, ada keresahan yang perlahan tumbuh. Tetangga mulai resah. Setiap malam, suara gaduh terdengar dari depan kios Raka. Pemuda mabuk berteriak, tertawa keras, bahkan kadang berkelahi. Bau alkohol menyengat hingga masuk ke rumah-rumah sekitar. Orang tua mereka menangis, melihat anaknya pulang dalam keadaan mabuk dan jatuh di selokan. Namun semua itu tak membuat Raka berhenti. Peduli apa aku dengan mereka? Yang penting, aku dapat uang, gumamnya, sambil menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Waktu pun bergulir. Raka mulai merasakan nikmatnya uang haram. Ia membeli motor baru, berjalan dengan dada membusung. Banyak orang memandang iri, ada juga yang diam-diam membencinya. Namun bagi Raka, semua itu tak penting. Ia merasa sudah berhasil keluar dari kemiskinan. Malam-malamnya kini berbeda. Dulu ia hanya duduk murung di beranda, kini ia ikut berpesta. Botol demi botol miras ia buka, menenggaknya bersama para pelanggan. Ia tertawa terbahak-bahak, lupa pada nasihat istrinya yang terus menegur. "Ka, jangan teruskan ini. Aku takut sesuatu terjadi pada kita," ucap istrinya dengan nada cemas. Namun Raka membentak. "Sudah diam. Kau tak tahu bagaimana rasanya jadi miskin. Sekarang kita bisa hidup layak. Kenapa kau masih saja mengeluh?" Istri hanya bisa menangis dalam diam, berdoa agar Allah memberi hidayah pada suaminya. Sementara itu, Raka semakin jauh dari jalan kebenaran. Ia tidak lagi peduli dengan suara azan. Solat ia tinggalkan. Masjid tak pernah ia singgahi. Baginya, waktu solat hanyalah waktu untuk menghitung uang atau melayani pelanggan. Kampung yang dulu tenang kini berubah menjadi gaduh setiap malam. Anak-anak kecil tidak bisa tidur karena teriakan orang mabuk. Orang tua mengeluh, namun tak berani menegur. Mereka tahu, Raka punya uang, punya koneksi, dan bisa membungkam siapa saja dengan botol minuman kerasnya. Hari demi hari, Raka makin terlena dalam godaan dunia. Ia merasa kuat, tak terkalahkan, dan hidup dalam puncak kenikmatan semu. Ia tidak sadar bahwa langkahnya semakin jauh masuk ke dalam jurang gelap, yang kelak akan menelannya tanpa ampun. Malam itu kampung masih ramai dengan suara gaduh pemuda mabuk. Kursi berjatuhan, botol pecah berserakan di jalan. Seorang ibu tua menutup telinga anaknya yang ketakutan, sementara ayah-ayah menatap kosong, pasrah melihat anak mereka ikut hanyut dalam lingkaran setan itu. Semua tahu dari mana asal malapetaka ini. Kios Raka. Keresahan warga akhirnya sampai ke telinga Ustaz Hasan, seorang alim kampung yang dikenal bijak. Dengan hati penuh keberanian, beliau mendatangi kios Raka di suatu sore. Saat itu kios masih sepi, hanya ada Raka yang sedang menghitung uang. "Assalamualaikum, Raka," sapa Ustaz itu dengan tenang. "Waalaikumsalam, Ustaz. Ada apa datang kemari?" jawab Raka dengan nada curiga. Ustaz Hasan duduk di kursi kayu yang ada di depan kios. Ia memandang Raka dengan tatapan penuh iba, seolah melihat seorang saudara yang sedang tersesat. "Raka, aku tahu hidupmu dulu susah. Aku tahu kau ingin keluargamu bahagia. Tapi jalan yang kau pilih ini salah. Miras hanya akan membawa petaka, bukan rezeki yang berkah. Berhentilah sebelum terlambat." Raka terdiam sejenak. Hatinya bergetar. Tapi kesombongan segera menguasainya. Ia tertawa kecil, lalu berkata dengan nada mengejek,
Ustaz, kalau ini salah, kenapa Allah kasih saya rezeki? Lihatlah, sekarang anak saya bisa makan. Istri saya tak lagi kekurangan. Kau tahu sendiri dulu saya ini tak punya apa-apa. Sekarang, semua berubah karena usaha ini. Ustaz Hasan menarik napas panjang. Itu bukan rezeki, Raka. Itu ujian. Uang haram tidak akan pernah membawa kebaikan. Kau mungkin merasa senang sekarang, tapi lihatlah sekitar. Pemuda mabuk, orang tua menangis, keluarga hancur. Semua karena daganganmu. Kata-kata itu menusuk hati Raka, tapi bukannya sadar, ia malah semakin marah. Dengan suara tinggi ia membentak. Sudah cukup, Ustaz. Jangan campuri urusanku. Kau mau saya miskin lagi? Mau anak saya kelaparan? Jangan sok suci, urus saja urusanmu. Suasana menjadi tegang. Istri Raka yang mendengar percakapan itu dari dalam rumah keluar dengan wajah pucat. Ia memohon, Bang, dengarkanlah Ustaz. Mungkin beliau benar. Aku juga tak tenang dengan semua ini. Namun Raka malah mengibaskan tangan. Diam kau. Jangan ikut campur. Kau hanya tahu meminta. Tak pernah tahu bagaimana susahnya mencari uang. Ustaz Hasan bangkit dari kursinya. Dengan suara lirih, ia berkata, Raka, aku hanya menyampaikan. Jika kau terus begini, tunggulah azab Allah. Aku tak sanggup melihatmu binasa di jalan ini. Ustaz itu pun pergi, meninggalkan Raka yang masih panas hati. Setelah kepergian Ustaz Hasan, Raka termenung sejenak. Kata-kata itu seakan membekas di telinga. Namun ia cepat-cepat mengusir kegelisahan itu dengan menenggak botol minuman. Omongan kosong, gumamnya. Yang penting saya punya uang. Malamnya, kios kembali ramai. Tawa pemuda mabuk bergema. Lagu dangdut keras diputar. Dan Raka ikut bergembira di tengah mereka. Di balik hiruk-pikuk itu, istrinya hanya bisa menangis di sudut kamar. Berdoa agar Allah menunjukkan jalan yang benar untuk suaminya. Tapi doa itu seakan tak terdengar oleh Raka yang hatinya sudah tertutup oleh kesombongan dan nafsu dunia. Ia tak tahu bahwa peringatan tadi adalah kesempatan terakhirnya untuk selamat. Sebelum tanda-tanda azab mulai datang menghampiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi Raka. Kiosnya tetap ramai. Tawa para pemuda mabuk masih menggema setiap malam. Dan uang tetap mengalir deras ke dalam sakunya. Namun, tanpa ia sadari, tanda-tanda peringatan mulai datang satu persatu, pelan tapi pasti. Suatu pagi, anak Raka, yang baru berusia 7 tahun, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas, wajahnya pucat, dan matanya sayu. Istri Raka panik, membawanya ke puskesmas. Namun dokter hanya menggeleng bingung. Kami tidak menemukan penyebabnya. Bu, anak ini sehat, tapi kenapa demamnya tidak turun? Kami juga tidak tahu. Malam itu, anaknya menggeliat di ranjang sambil merintih. Ayah, panas. Ayah, tolong. Suara itu menusuk hati Raka. Untuk sesaat, ia merasa bersalah. Namun rasa bersalah itu cepat ia tepis dengan berkata pada istrinya, ini hanya sakit biasa. Nanti juga sembuh. Namun sang istri menangis. Bang, ini bukan sakit biasa. Aku bisa merasakannya. Ini peringatan dari Allah. Berhentilah jualan miras itu, sebelum semuanya terlambat. Raka menatap tajam istrinya. Diam. Jangan lagi sebut-sebut itu. Aku tidak akan berhenti. Justru dari sinilah kita bisa bayar dokter untuk anak kita. Beberapa hari kemudian, musibah lebih besar menimpa. Seorang pemuda yang membeli miras di kios Raka ditemukan tak bernyawa di pinggir jalan. Mulutnya berbusa, tubuhnya kaku. Warga geger. Keluarga korban menangis meraung, menyalahkan Raka karena menjual minuman haram yang merenggut nyawa anak mereka. Jenazah pemuda itu diantar ke rumah duka. Suasana kampung mencekam. Tatapan sinis warga kini tak bisa lagi disembunyikan. Orang-orang berbisik di belakang punggung Raka. Itu semua gara-gara dia, pedagang laknat. Hidupnya pasti akan hancur. Namun Raka tetap keras kepala. Ia berdalih, itu bukan salahku.
Kalau mereka tidak minum berlebihan, tidak akan mati. Aku hanya pedagang. Jangan salahkan aku. Tetapi kejadian itu tidak berhenti di situ. Malam-malam berikutnya, beberapa pemuda lain muntah-muntah setelah membeli miras dari kiosnya. Ada yang jatuh pingsan, ada yang hampir meregang nyawa. Warga semakin marah. Bahkan ada yang mengancam akan merusak kios Raka jika ia tidak berhenti. Di tengah kekacauan itu, mimpi buruk mulai menghantui Raka. Setiap kali ia tidur, ia mendengar jeritan orang-orang yang mati karena mirasnya. Ia melihat wajah mereka pucat, lidah mereka terjulur, mata mereka menatap kosong penuh dendam. Dalam mimpi itu, ia juga melihat anaknya menangis, tubuhnya terbakar api. Raka terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Namun bukannya sadar, ia justru kembali meneguk miras untuk menenangkan diri. Ah, hanya mimpi, tidak nyata, katanya pada diri sendiri, meski hatinya semakin gelisah. Sementara itu, istrinya semakin tertekan. Ia sering menangis diam-diam di musola kecil kampung, berdoa agar Allah memberi hidayah kepada suaminya. Tetapi doa itu belum juga terkabul. Raka tetap keras kepala, menutup telinga dari nasihat, menutup mata dari kenyataan, dan menutup hati dari peringatan. Ia tidak tahu bahwa semua tanda ini hanyalah awal dari bencana yang lebih besar, azab yang perlahan sedang mendekat, menunggu saatnya untuk benar-benar menimpa dirinya. Hari itu suasana kampung mendadak heboh. Dari kejauhan terdengar suara sirine polisi. Beberapa mobil patroli berhenti tepat di depan kios milik Raka. Sejumlah aparat turun, lengkap dengan rompi dan senjata. Warga yang sejak lama resah langsung keluar rumah, berdesakan di pinggir jalan. Ada yang berbisik, ada yang bersorak pelan. Akhirnya, kios laknat itu digerebek juga. Raka yang sedang duduk di kursi bambu, kaget setengah mati. Wajahnya pucat. Ia mencoba berlagak tenang, tapi keringat dingin mengucur deras. Raka, kamu ditangkap atas kepemilikan dan penjualan minuman keras ilegal, teriak seorang polisi dengan suara lantang. Seketika, beberapa aparat masuk ke kiosnya. Botol-botol miras dilempar keluar, pecah berserakan di tanah. Warga bersorak kecil, sebagian bertepuk tangan, sebagian lagi menutup mulut karena tak menyangka pemandangan itu benar-benar terjadi. Raka mencoba melawan. Ini fitnah. Saya hanya jualan biasa. Namun polisi tak peduli. Tangannya diborgol, kepalanya ditekan, dan tubuhnya digiring keluar kios di hadapan semua orang. Wajah Raka merah padam, bukan hanya karena marah, tapi juga karena malu. Anak-anak kecil menunjuk-nunjuk sambil berteriak. Itu dia penjual miras. Itu dia perusak kampung. Ibu-ibu menutup wajah dengan jilbab, seakan jijik melihatnya. Sementara itu, istrinya jatuh terduduk di depan rumah. Tangisnya pecah. Ia memeluk anaknya yang masih sakit, tak kuasa menahan rasa malu dan hancur hati. Ya Allah, kenapa semua ini terjadi pada keluarga kami? Isaknya lirih. Sejak hari itu, hidup Raka berubah drastis. Semua harta yang ia kumpulkan dari hasil jualan haram disita. Kiosnya disegel, rumahnya digeledah, uang simpanannya raib, motor barunya ikut ditarik aparat. Namun bukan itu yang paling menyakitkan bagi Raka. Yang lebih menghancurkan adalah tatapan warga yang penuh hinaan, dan bisikan-bisikan yang menusuk telinga. Pantas saja hidupnya enak, ternyata dari hasil maksiat. Kasihan anaknya, punya ayah perusak kampung. Biar kapok, biar dia tahu rasa. Hari-hari di tahanan terasa bagai mimpi buruk. Makanan penjara yang hambar, sel sempit yang pengap, dan tidur di lantai dingin membuat tubuh Raka semakin lemah. Namun lebih dari itu, hatinya yang paling menderita. Istrinya, yang dulu selalu setia, akhirnya tak tahan lagi. Dengan mata sembab, ia mengajukan perceraian. Bang, aku sudah berusaha bertahan, tapi aku tak sanggup lagi. Anak kita butuh hidup yang lebih baik. Maafkan aku. Kata-kata itu menghantam hati Raka seperti petir. Ia terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Istri dan anaknya pergi meninggalkan dirinya,
membawa hanya pakaian seadanya. Sejak itu, Raka benar-benar sendiri. Dari balik jeruji, ia menatap kosong ke arah langit. Dulu ia merasa hebat dengan uang haramnya. Kini semua sirna dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah penyesalan, kehinaan, dan kesepian. Namun, malapetaka ini baru permulaan. Azab yang lebih berat masih menantinya. Menunggu waktu untuk benar-benar menjerat tubuh dan jiwanya. Hari-hari di penjara berjalan lambat bagai siksaan tanpa henti. Raka duduk termenung di sudut sel yang sempit. Dinding lembab berlumut. Udara pengap bercampur bau keringat dan pesing. Tidurnya tak pernah nyenyak. Tubuhnya semakin kurus, dan matanya cekung. Uang, harta, dan keluarga, semuanya telah pergi. Yang tersisa hanya penyesalan, kesepian, dan derita. Namun penderitaan itu tidak berhenti di situ. Perlahan tubuh Raka mulai melemah. Ia sering batuk keras, dadanya terasa sesak, kulitnya pucat kekuningan. Setiap kali ia berjalan, kakinya gemetar, seolah tenaga tersedot habis. Para napi lain mengira ia terkena penyakit berbahaya. Petugas penjara membawa Raka ke klinik, tapi dokter hanya menggeleng. Tidak ada penyakit serius. Tubuhnya baik-baik saja. Tapi kenapa ia terus melemah? Kami juga tidak tahu. Sejak malam itu, siksaan batin datang menghantam. Raka mulai diganggu mimpi-mimpi buruk. Ia bermimpi berada di tengah kobaran api besar. Tubuhnya terbakar, lidahnya terjulur, dan suara jeritan terdengar dari segala arah. Ketika ia menoleh, wajah-wajah orang yang meninggal karena mirasnya muncul, menatap dengan mata kosong penuh dendam. Kenapa kau jual pada kami? Kenapa kau racuni kami? Suara-suara itu menggema, menusuk telinga. Raka terbangun dengan teriakan histeris. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun setiap kali ia mencoba tidur kembali, mimpi itu datang lagi dan lagi. Di malam-malam berikutnya, siksaan semakin nyata. Ia merasakan setiap suapan makanan di penjara seperti bara api yang membakar lidah. Air yang ia minum terasa pahit, seakan bercampur racun. Tubuhnya semakin lemah, tapi rasa sakit batin jauh lebih besar dari sakit fisik. Ia mulai menyesal. Ya Allah, apa salahku sampai aku diperlakukan seperti ini? Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu jawaban itu. Dosa yang ia kumpulkan, miras yang ia jual, doa orang-orang yang dizalimi, semua kembali kepadanya. Suatu malam, ia mendengar bisikan lirih di telinganya. Suara itu seperti berasal dari alam lain. Ini baru permulaan. Raka, azab yang sesungguhnya masih menantimu. Raka menjerit, menutup telinga, tapi suara itu tak hilang. Ia meracau, membuat para tahanan lain ketakutan. Sejak itu, mereka menjauhinya, menganggapnya orang gila. Tubuhnya semakin ringkih. Tulangnya menonjol. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Ia berjalan terpincang-pincang. Tak lagi seperti pria kuat yang dulu membusungkan dada. Kini ia hanya bayangan manusia. Menunggu saat ajal datang menjemput. Namun ajal itu tidak datang dengan cepat. Allah seakan membiarkan Raka merasakan sedikit demi sedikit balasan dari dosa-dosanya, agar ia tahu betapa berat akibat dari setiap botol miras yang ia jual. Hari-hari penuh derita itu akhirnya membuatnya menyerah. Di dalam sel yang pengap, ia terbaring lemah, berbisik lirih. Andai saja dulu aku mendengar nasihat Ustaz Hasan, andai saja aku berhenti, mungkin hidupku takkan seperti ini. Tapi penyesalan itu terlambat. Jalan taubat sudah tertutup baginya. Yang tersisa hanya tubuh lemah, hati hancur, dan azab yang semakin dekat, menunggu saat kematian menjemputnya dengan cara yang paling mengerikan. Hari itu langit mendung. Angin berhembus pelan membawa hawa aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Di dalam sel yang lembab, tubuh Raka sudah tak berdaya. Nafasnya tersengal-sengal, matanya sayu, dan bibirnya kering pecah-pecah. Para napi lain hanya menatap dari jauh, enggan mendekat. Mereka tahu ajal Raka sudah dekat. Menjelang sore, tubuhnya tiba-tiba kejang. Ia meronta, matanya melotot, mulutnya berteriak, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Api, api, jangan bakar aku, jeritnya,
membuat semua orang di sel terperanjat. Raka menggapai udara kosong, tubuhnya menggeliat, lalu ia terdiam kaku. Nafas terakhir keluar dengan suara berat, dan matanya membeku dalam ketakutan. Kabar kematiannya segera menyebar ke seluruh kampung. Warga berkumpul, sebagian penasaran, sebagian lagi bergumam lirih. Itulah akibat perbuatannya. Namun yang terjadi setelahnya membuat semua orang terperangah. Saat jenazah Raka dibawa keluar penjara, tubuhnya sudah mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Padahal ia baru saja meninggal. Bau itu begitu menyengat hingga membuat orang menutup hidung dengan kain. Ketika jenazah tiba di rumah, istri dan anaknya menangis. Tapi tangisan mereka tenggelam oleh bisikan-bisikan warga yang berdesakan di luar. Astagfirullah. Baunya tidak wajar. Ini pasti azab. Saat dimandikan, tubuh Raka menghitam, kulitnya melepuh seperti terbakar. Air yang digunakan untuk memandikan jenazah berubah keruh. Bahkan beberapa kali keluar darah dari pori-porinya. Para pengurus jenazah bergidik ngeri. Ampun ya Allah, kami tak sanggup, ujar salah seorang sambil mundur. Beberapa warga bahkan menolak ikut membantu. Kami tak tahan baunya. Seumur hidup, belum pernah aku lihat jenazah seperti ini. Akhirnya, dengan segala keterpaksaan, jenazah Raka dimandikan dan dikafani secepat mungkin. Namun saat dibawa ke kuburan, hal aneh kembali terjadi. Kain kafan yang membungkus tubuhnya basah oleh cairan busuk, menetes di jalan, membuat orang semakin yakin, ini bukan kematian biasa, ini tanda azab. Di pemakaman, suasana sunyi mencekam. Hanya suara serangga malam yang terdengar. Beberapa orang menggali kubur sambil menutup hidung. Saat jenazah diturunkan, tanah seolah enggan menelannya. Tali yang digunakan untuk menurunkan jenazah tiba-tiba putus, membuat tubuh Raka terjatuh keras ke dalam liang. Suara gedebuk yang keras menggema, membuat semua orang tercekat. Warga beristighfar, sebagian meneteskan air mata, bukan karena iba, tapi karena takut melihat bukti nyata azab Allah di depan mata. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua, ucap seorang tua dengan suara bergetar. Jenazah Raka akhirnya ditutup tanah, namun bau busuknya masih menyebar di udara hingga beberapa hari kemudian. Orang-orang yang lewat dekat kuburannya menutup hidung, bahkan ada yang mengaku mendengar suara erangan dari dalam tanah. Malam itu, kampung sepi, tapi di hati setiap orang, ada rasa takut yang mendalam. Semua orang tahu, kematian Raka adalah peringatan keras dari Allah, agar tidak mencari rezeki lewat jalan yang haram.